Baik, di sini saya akan membahas contoh soal permasalahan terkait CPM dan BERT. Kasusnya di sini adalah eh, kasusnya di sini atau pemecah masalahnya adalah tahap awal penelitian dimulai dengan inisiasi dan perencanaan dasar untuk memahami apa saja kebutuhan proyek, batasan pekerjaan, serta aktivitas yang terlibat dalam proses pemindahan dan penataan ulang selektif tracking di gudang logistik PTX. Nah, tahap ini penting supaya arah pekerjaan jelas sejak awal dan semua aktivitas yang harus dilakukan itu bisa terpetakan dengan baik. Prosesnya itu diawali dengan observasi langsung di area gudang untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Observasi ini membantu memastikan bahwa data yang dipakai itu sudah sesuai dengan situasi operasional sebenarnya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan atau membahas contoh soal permasalahan menggunakan metode CPM dan PERT. Kasusnya di sini adalah tahap awal penelitian dimulai dengan inisiasi dan perencanaan untuk memahami kebutuhan proyek, batasan pekerjaan, serta aktivitas dalam pemindahan dan penataan ulang selektif tracking di gudang PTX. Selanjutnya dilakukan observasi langsung untuk memperoleh data kondisi nyata di lapangan, kemudian dikumpulkan estimasi durasi tiap aktivitas berdasarkan pengalaman tim. Setelah itu, ditentukan urutan kerja dan hubungan ketergantungan antar aktivitas yang kemudian disusun dalam bentuk work breakdown struktur atau WBS sebagai dasar penjadwalan proyek. Analisis penjadwalan dilakukan menggunakan metode CPM untuk menentukan jalur kritis dan durasi minimum proyek serta PERT untuk memperkirakan waktu penyelesaian dengan mempertimbangkan ketidakpastian durasi sehingga diperoleh gambaran peluang proyek selesai tepat waktu. Nah, di sini langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama itu kita menggunakan metode CPM dulu. Nah, langkah pertamanya itu kita menyusun network diagramnya. Tahap awal analisis penjadwalan dilakukan dengan menyusun daftar aktivitas dan hubungan ketergantungannya. Aktivitas tersebut diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara dengan tim gudang yang memahami proses pemindahan serta penataan selektif tracking. Setiap aktivitas kemudian dikorekan dan diberi durasi sesuai estimasi waktu pengerjaannya.
Nah, di sini ada tabel menunjukkan daftar aktivitas dalam proyek pemindahan dan penataan racking di gudang, lengkap dengan kode aktivitas, durasi pengerjaan dalam hari, dan uraian pekerjaannya. Aktivitas dimulai dari survei kondisi gudang A, kemudian dilanjutkan dengan pemindahan barang sementara yaitu B, dan pembongkaran racking yaitu C. Setelah itu dilakukan mapping tata letak gudang baru yaitu D, serta penyortiran racking yaitu E. Selanjutnya ada proses teknis seperti pemasangan dan pelepasan baut yaitu F dan G, kemudian pemindahan racking yaitu H, hingga proses leveling yaitu I. Di tahap akhir dilakukan penataan ulang gudang awal yaitu J, pengembalian barang yaitu K, dan pemasangan racking di gudang baru yaitu L. Nah, setiap aktivitas memiliki durasi yang berbeda, mulai dari 1 sampai 5 hari. Data ini penting karena bakal digunakan untuk menyusun network diagram dan menentukan jalur kritis menggunakan metode CPM, serta analisis ketidakpastian dengan PRT atau PERT. Nah, kemudian gambar yang di samping ini merupakan network diagram yang menunjukkan urutan dan hubungan ketergantungan antara aktivitas dalam proyek pemindahan racking. Setiap panah itu menunjukkan aktivitas beserta durasinya. Misalnya A selama 1 hari, B selama 2 hari, dan seterusnya. Sedangkan lingkaran itu menunjukkan event atau titik awal dan akhir suatu aktivitas. Angka di dalam lingkaran itu menunjukkan waktu mulai dan selesai yang digunakan dalam perhitungan CPM seperti ES, EF, LS, dan LF. Alur utama proyek dimulai dari aktivitas A ke B, ke C, ke E, ke H, kemudian ke L hingga selesai di titik akhir. Selain jalur utama, itu terdapat beberapa cabang aktivitas seperti D dan F di bagian atas, serta G, J, dan K di bagian bawah. Namun, tidak semua jalur mempengaruhi durasi total proyek. Nah, jalur kritis itu adalah jalur dengan durasi terpanjang dan tidak memiliki kelonggaran waktu. Di diagram ini, jalur kritisnya yaitu A, B, C, E, H, dan L dengan total durasi 16 hari. Artinya, jika salah satu aktivitas di jalur ini terlambat, maka seluruh proyek juga akan terlambat. Tabel dan network diagram ini digunakan untuk membantu menentukan prioritas pekerjaan dan mengontrol waktu penyelesaian proyek. Kemudian, langkah selanjutnya itu analisis jalur kritis menggunakan CPM. Nah, tabel ini menunjukkan hasil perhitungan metode CPM untuk setiap aktivitas proyek. Eh, di dalam tabel ini terdapat beberapa parameter, yaitu ES,
atau waktu mulai paling awal, ada EF itu waktu selesai paling awal, lalu ada LS itu waktu mulai paling akhir, LF itu waktu selesai paling akhir, dan float waktu pelonggaran suatu aktivitas. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa aktivitas dengan float 0 merupakan aktivitas yang berada di jalur kritis. Sesuai tabel, aktivitas tersebut adalah A, B, C, E, H, dan L. Jika dijumlahkan, jalur kritis tersebut menghasilkan durasi total proyek selama 16 hari, yang merupakan waktu minimum penyelesaian proyek. Artinya, aktivitas-aktivitas ini tidak boleh mengalami keterlambatan karena akan langsung mempengaruhi keseluruhan proyek. Nah, di sini kita membahas soal penyelesaian menggunakan metode PRT. Untuk kasusnya itu sama, tapi metodenya yang berbeda. Di sini kita akan membahas metode PART, PIRT atau PERT. Di sini langkah pertama kita analisis waktu harapan menggunakan metode PERT. Di sini digunakan untuk memperhitungkan ketidakpastian durasi pekerjaan, terutama pada aktivitas yang dipengaruhi oleh kondisi lapangan, seperti tingkat kesulitan pemasangan, kondisi barang dan rekin, serta ketersediaan alat bantu. Dengan tiga estimasi waktu optimis disimbol dengan O, realistis disimbol dengan M, dan pesimis disimbol dengan P, dihitung nilai waktu harapan disimbol dengan TE pada setiap aktivitas, yaitu menggunakan rumus TE sama dengan 0 ditambah 4M ditambah P per 6. Baik, selanjutnya eh, di tabel ini menunjukkan perhitungan metode eh, PIRT untuk setiap aktivitas proyek. Berbeda dengan CPM yang sebelumnya, PERT ini menggunakan tiga estimasi waktu, yaitu optimis, yaitu waktu tercepat, kemudian ada M, most likely, waktu paling realistis, kemudian ada P,
pesimis atau waktu terlama. Ketiga nilai tersebut itu digunakan untuk menghitung waktu harapan atau simbol TE, yaitu estimasi waktu yang lebih realistis dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Nah, contohnya pada aktivitas A, dari nilai 0 sama dengan 0,5, M-nya 1 dan P-nya 2 itu diperoleh TE-nya sebesar 1,083 hari atau 1083 hari. Dari tabel ini terlihat bahwa setiap aktivitas memiliki nilai TE yang berbeda yang kemudian digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara lebih akurat dibanding hanya satu estimasi waktu. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu perhitungan variance dan standar deviasi proyek. Tahap berikutnya adalah menghitung variance pada setiap aktivitas menggunakan variance sama dengan P dikurang 0 per 6 kuadrat. Setelah varians seluruh aktivitas pada jalur kritis, varians tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan total varians proyek. Nilai ini kemudian digunakan untuk menentukan standar deviasi menggunakan rumus apa ini ya? Apa ya? Sigma sama dengan akar sigma variance. Interpretasi dan implikasi bagi operasional gudang, eh, analisis CPM Bird memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang struktur proyek dan risiko durasi. Durasi 16 hari menjadi acuan realistis dalam penyusunan jadwal operasional gudang. Jalur kritis membantu menentukan aktivitas prioritas, sedangkan varians dan standar deviasi memberikan gambaran kemungkinan keterlambatan. Kombinasi metode ini membuat pengambilan keputusan lebih sistematis dan berbasis data. Secara keseluruhan, CPM dan PERT meningkatkan efektivitas perencanaan, mengurangi resiko downtime, serta mendukung kelancaran operasional logistik yang menuntut ketepatan waktu dan juga efisiensi. Mungkin sekian penjelasan pembahasan soal sebuah studi kasus menggunakan metode CPM dan PERT. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.